Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami KBTK Taruna Prima dalam konsultasi buah hati. Nah, alhamdulillah ayah dan bunda, kami bisa membersamai ayah bunda yang ada di rumah, yang ada di kantor, tempat kerja, atau lagi yang ada di perjalanan, mengikuti kegiatan konsultasi buah hati KBTK Taruna Prima yang sudah selalu ditunggu-tunggu nih. Oleh ayah bunda yang ada di rumah. Luar biasa nih kegiatan hari ini, materinya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pencerahan orang tua yang sedang galau. Nah, apa sih materi konsultasi buah hati hari ini? Nah, hari ini saya didampingi oleh Bunda Leni Ulfiana Aziz SPD. Bunda sapa dulu ya, biasa disapa Bunda Leni. Assalamualaikum Bunda Leni. Waalaikumsalam Bunda Ula. Alhamdulillah ini Bunda Leni cerah sekali. Pasti sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini. Luar biasa, punya 2 gelar loh ini ya. Waduh. Ada gelarnya sarjana hukum dan sarjana pendidikan anak usia dini. Luar biasa ya, dengan pengalaman beliau yang sudah lama berkecimpung di dunia PAUD ya Bunda ya. Mudah-mudahan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh ayah bunda yang ingin menyekolahkan anak tetapi galau. Aduh galau ya Bun. Iya, karena pendidikan itu kan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Nah, yang galau-galau ini biasanya pendidikan yang non formal ya, yang non formal ya Bunda ya. Kalau yang formal pastilah orang tua akan melaksanakan, tetapi kalau yang pendidikan non formal terkadang orang tua masih menganggap belum penting. Betul sekali. Nah, tetapi untuk perkembangan anak-anak di usia dini itu justru penting karena fondasi awal menuju jenjang yang selanjutnya atau yang biasa disebut pendidikan formal. Ada tahapan-tahapannya ya Bunda ya. Kalau di pendidikan anak usia dini itu mulai dari kelompok bermain, nanti dilanjutkan ke kelompok TK, TK kecil, TK besar, akhirnya menuju ke jenjang sekolah formal, sekolah dasar. Nah, nanti kita akan dibersamai oleh Bunda Leni, nanti memberikan informasi yang penting ya bagi orang tua nih. Apa sih materinya hari ini? Nah, ini menyiapkan anak memasuki jenjang sekolah non formal dan formal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan non formal. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan orang tua untuk menyiapkan anak-anak kita menuju pendidikan non formal atau yang bisa disebut pendidikan anak usia dini ya Bunda ya. Nah, nanti kita akan 20 menit mendatang kita akan dibersamai oleh Bunda Leni. Silakan Bunda Leni. Baik Bunda Wulan, terima kasih untuk waktunya. Saya sapa dulu ya Bunda ya. Untuk ayah dan bunda di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali ya Bunda pada hari ini kita bisa sharing bersama-sama ya Bunda, membantu orang tua yang lagi galau katanya Bunda Wulan tadi untuk memilih pendidikan non formal ya Bunda ya. Non formal. Biasanya tuh kurang penting ya. Kurang penting, dianggap kurang penting, padahal itu penting. Penting banget. Amat penting dan mempunyai prioritas yang paling utama. Karena apa? Karena di usia dini itu dari anak usia 0 sampai 7 tahun ya Bunda ya, itu adalah masa-masa peka. Yang dikenal dengan masa golden age ya Bunda ya. Nah, biasanya itu pada umumnya orang tua itu memasuki anak pada usia 3 sampai 5 tahun ke sekolah ya Bunda ya. Biasanya di preschool atau kita kenal dengan taman kanak-kanak Bunda, dan juga ada playgroupnya di situ Bunda. Jadi nanti ada usia 2 sampai 3 tahun itu kelompok bermain A ya Bunda ya, kita kenal, dan usia 3 sampai 4 tahun itu di kelompok bermain B. Nanti setelah itu mereka akan lanjut lagi di TKA atau disebut juga taman kecil ya, nol kecil. Kalau dulu saya tuh nol kecil ya Bunda ya, tapi kalau sekarang tuh TKA itu di usia 4 sampai 5 tahun, dan nanti di TKB itu usia 5 sampai 6 tahun gitu ya Bunda ya. Dan di masa-masa usia 3 sampai 5 tahun itu anak-anak itu butuh sekali memiliki attachment dengan orang tua gitu Bunda ya. Kalau misalnya orang tua memiliki ikatan yang baik dengan anak, mempunyai attachment yang baik dengan anak-anak itu akan merasa aman.
merasa aman untuk keluar dari dunianya, dari lingkungan keluarga ke lingkungan sekitarnya Bunda, selanjutnya Bunda itu ya. Di situ tuh anak-anak itu akan merasa nyaman dan akan lebih senang sekolah. Jadi yang harus dibangun pertama itu di lingkungan keluarganya dulu. Dikuatkan dulu attachment-nya, hubungan baiknya dulu dengan orang tuanya seperti apa. Dan itu akan membawa dampak yang baik sekali karena anak itu akan tumbuh rasa percaya dirinya, akan lebih senang di sekolah, akan berkompeten dan dia akan Bun, enjoy ke sekolah. Itu yang harus perlu dibangun Bunda. Kangen ya kalau nggak sekolah ya Bunda ya. Dan itu gimana sih Bunda itu cara ngebangun attachment-nya dengan anak, yaitu orang tua bisa bermain bersama dengan anak kita. Kalau misalnya bermain bersama benar-benar kita itu menjadi masuk ke dunianya anak gitu ya Bunda ya, ikut bermain misalnya dengan main pura-pura, dengan bermain seni peran gitu Bun. Itu anak-anak akan suka. Saya keingetan waktu kecil itu senang sekali main dengan ayah saya, papa saya tuh mangku kuda-kudaan Bunda. Nah, itu Bunda mungkin mengalami juga seperti itu. Nah, itu benar-benar zaman dulu itu membekas Bun. Kalau misalnya sekarang orang tua sekarang tuh bener mau main dengan anaknya tapi masih megang sebagian HP, sebagian ya Bunda ya, sebagian orang tua masih seperti itu. Nah itu tolong Bunda, kita ketika bermain dengan anak fokus ke anak, benar-benar kita menyelami anak, ikut bermain. Misalnya anak kita ingin kita menjadi guru atau menjadi anak yang benar-benar profesi seperti itu anak akan membekas dan akan merasa senang. Nah, disitulah terjalin hubungan yang baik dengan anak gitu Bunda. Dan anak itu pasti akan merasa happy, akan merasa gembira. Nah, setelah itu anak itu akan siap untuk menuju ke sekolah gitu lah Bunda. Kira-kira ada lagi Bunda untuk persiapan apa saja sih yang disiapkan orang tua untuk memasuki pendidikan yang non formal lagi? Nah, itu Bunda. Di sini ada ciri-ciri anak yang sudah siap sekolah. Itulah Bunda. Yang pertama itu secara fisik, anak itu sudah merasa kuat dari usia sebelumnya. Jadi mereka sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan cepat, berjalan lambat. Karena kan tahu sendiri ya Bunda ya, kalau misalnya di dunia anak itu anak pasti nggak bisa diem ya Bunda, untuk duduk tenang aja itu sudah kalau misalnya duduk sampai 5 menit itu sudah luar biasa anak-anaknya itu. Kekuatan fisik juga disiapkan. Jadi sampai ketika kesenggol temennya jatuh. Betul. Ketinggalan senolnya atau mungkin kesambet kakinya. Gitu ya. Benar itu. Jadi harus disiapkan dulu anak mempunyai fisik yang kuat gitu ya Bunda. Terus yang kedua itu sudah mempunyai keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi sudah butuh teman nih Bun. Nggak cuma di rumah aja, nggak cuma sendirian. Oh Mama kok sepi banget ya di rumah gitu. Nah kalau misalnya dimasukin ke sekolah kan akan berkumpul dengan teman-teman yang baru, yang berbagai karakter ya Bunda ya, dan di situ juga akan membantu anak untuk untuk problem solving di situ juga bisa bermain ya Bunda ya. Berarti dia belajar mulai membuka sosialisasi dengan orang lain. Betul ya Bunda. Yang mungkin saja tidak ditemui di rumah ketika ada temennya yang mungkin menang sendiri atau anak yang suka rewelan, kalau anaknya mungkin yang di rumah mandiri bertemu sama anak yang rewel kan kadang berisik, nggak mau, nggak nyaman. Berarti kita anak-anak sudah dibekali seperti itu dulu ya Bunda ya. Jadi anak-anak nanti ketika ketemu seperti itu anak-anak sudah bisa menyikapi, bisa menerima lingkungan yang sekiranya belum ada di rumah. Nah, jadi ayo Mam, kita ajari anak untuk keluar dari zona nyamannya anak gitu. Biar anak-anak tuh mempunyai mental yang kuat ya Bunda ya, seperti itu. Dan terus juga ada sudah penasaran dengan sekolah. Sekolah itu seperti apa sih? Nah, biasanya kan anak kalau misalnya udah minta keluar terus nggak di rumah terus, itu bisa kita membawa ke sekolah, misalnya dengan mengikuti trial di sekolah-sekolah ya Bun. Keliling dulu boleh Bunda, bisa. Oh aku mau kesini dulu nih trial, bisa. Jadi kan anak dibawa ke sekolah, di situ anak bisa tahu ya Bunda mana yang disukai sekolahnya oleh anak itu gitu. Jadi dia belajar langsung gitu Bunda. Observasi dulu. Observasi lingkungan baru untuk anak kita. Ketika anak ini sudah mulai nyaman, visi misinya sama dengan orang tua, ditambah klik, jadi ini bisa menunjang anak ini semakin tambah semangat siap sekolah dan harapannya mendapatkan harapan yang sesuai dengan harapan orang tua. Benar. Jadi langsung aja bergabung gitu ya Bunda, kalau sudah menemukan sekolah yang sudah pas dengan anaknya. Kalau sudah menemukan sekolah yang pas nih,
apa nih Bunda yang dipersiapkan orang tua ketika mau memulai sekolahnya? Nah, itu tuh Bunda. Terus itu juga Bun, nanti kalau misalnya tadi ciri-ciri anak siap sekolah itu dari segi bahasa juga dia sudah lebih banyak Oh, kosakatanya iya, gitu iya. Bunda. Karena Jadi apa? mengungkapkannya bisa ya Bunda Karena ya? kan nanti kan ketemu sama temennya, dia mau apa ditanya namanya siapa udah bisa menjawab. Terus kalau misalnya mau minta apa sudah bisa mengungkapkan apa yang dirasanya gitu loh Bunda. Ya gitu, kemandiriannya juga sudah terlihat, sudah lulus dari toilet training. Kalaupun belum toilet trainingnya belum bisa, nanti mungkin akan dibantu sama gurunya di sekolah Iya. ya Bunda ya, jadi dengan bertahap seperti Iya, itu. mungkin juga tadi Bunda yang ketika belum banyak berbicara, tetapi karena berkumpul dengan anak-anak yang sudah banyak bicara, mungkin bisa terpancing Betul, juga ya Bunda ya. stimulusnya jadi ada ya Bunda ya, Jadi jadi bisa ada yang betul biasanya betul, nggak mau ngomong, jadi terpancing ikut ngomong. Satu dua, namanya anak-anak itu tambah satu, tambah dua, tambah tiga kosakata itu sudah luar biasa ya. kosakatanya akan bertambah karena Akan banyaknya teman di bertambah. sekitarnya Iya, gitu setiap loh anak kan Bunda. berbeda ya Bunda Iya ya. benar Ada benar yang benar. mungkin termasuk anak yang aktif Iya ngomongnya atau bisa. sebagai pendengar setia. Ada tipe-tipe anak seperti itu ya Bunda. Kalau misalnya belum disenggol dia belum mau ngomong, Iya. itu ada seperti itu gitu Bunda. Itu manfaatnya banyak sekali Bunda dengan menyekolahkan anak di usia 3 sampai 5 tahun itu Bunda. Berarti nanti kalau orang tua sudah mulai memilih sekolah, ini anak nih sudah sudah menemukan nih sesuai dengan harapan orang tua. Nah, ini agar anak tidak cemas seperti apa Bunda? Oh gitu Bunda. Yang pertama itu mungkin kita atur pola tidurnya. Oh, pola tidur juga ya Bunda ya? Bener, karena kan anak-anak yang sekolah itu kan sudah ada jamnya, jam masuknya. Mungkin kalau misalnya di kelompok bermain, itu masih bisa jam 8 ya Iya. Bunda ya. Jadi kan biasanya kalau anak-anak di rumah kan bangun semaunya anak ya Bunda Iya, ya, iya. tidak Jadi ada waktu yang terkontrol ya. tidak ada waktu yang harus bangun jam sekian nih. Jadi tidak sebelum anak itu sekolah kita sounding 2 minggu sebelumnya. Nah, besok 2 minggu lagi kita udah mulai sekolah loh nak, yuk kita tidur lebih pagi lagi, misalnya biasanya tidur malam sampai jam 10, sampai biasanya kan anak-anak gitu ya Bun, sampai jam 12 malam misalnya gitu. Kerasa ya Bunda ya? Nggak kerasa, ini kita harus bilang ke anak, yuk nak kita Lebih tidur awal dulu, ya? lebih awal, misalnya jam 8 sudah mulai tidur Iya. gitu. Nanti anak nanti harus bangun pagi ya, misalnya jam 6 kita harus sudah mandi, sudah sarapan, kita kasih omongan yang baik-baik tentang sekolah gitu loh Bunda. Jadi mulai situ jadi anak tergugah, oh berarti enak ya mas sekolah itu ya. Jangan lupa Gitu, Bunda, nanti tasnya juga baru. Oh bener, semuanya serba baru, tasnya baru, sepatunya sepatu baru ya baru. Bunda ya, itu akan Apalagi pakai seragam tambah cakep nih Bunda ya. semangat anak-anak gitu ya Bunda ya. Udah gitu kalau misalnya malam kan anak itu kan akan cemas ya, aduh nanti kok nggak ditungguin mama, aku kok sendiri dengan teman yang baru. Malam-malam itu bisa kita bacakan buku cerita yang bertema tentang sekolah. Tentang sekolah. Nah ini loh di sekolah nanti kita akan bermain ini loh, kegiatannya seperti ini loh. Nah ini loh ruangannya seperti ini. Nah makanya kenapa perlu observasi dulu sebelum masuk sekolah. Nah itu Bunda, jadi ya Bunda ya. anak itu biar nggak kaget Iya. ketika awal sekolah. Ternyata kok sekolahku seperti ini ya. Aduh, kok teman-temanku seperti ini ya. Nah, banyak, jadi tiba-tiba banyak ya. Nggak kaget gitu loh Bunda. Bisa sendiri tiba-tiba kok anaknya anak banyak. Betul. Mungkin bisa berlari-larian, ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang dengan berbagai usia kan itu Bunda kan. Kalau belum disonding masih akan mendapatkan kecemasan ya Bunda. Terus ruangannya seperti apa? Oh, kita kasih omongan yang enak-enak. Nah, nanti lo teman-temanmu tuh baik, terus bawa bekal macam-macam. Nanti teman-teman bisa bertukar makanan gitu. Ada yang nanti bisa cerita apa gitu Bu. Jadi kita sounding dulu yang baik-baik gitu Bu. Dengan membacakan buku cerita di malam hari gitu Intinya Bunda. cerita intinya itu ketika sekolah itu happy ya Bunda ya. Betul, Jadi kita buat anak itu happy. Nggak usah kita menceritakan nanti bisa baca loh, tapi kita memperkenalkan dulu, nanti kita bisa ketemu teman baru. Bahagianya seperti apa gitu loh, guru-guru baru yang cantik-cantik gitu ya Bu. Yang baik hati, gurunya nanti nggak bakal marah kok gitu kan. Dibilang Jadi seperti itu ya Bunda ya. Bener-bener. Terus jadinya kita sounding setiap malam itu nanti lama-lama anak-anak itu akan giat untuk sekolah gitu Bunda. Harapannya dengan informasi positif itu akan mengurangi kecemasan anak. Betul. Kalaupun ada kecemasan, setidaknya pihak sekolah pun bisa menguatkan ya Bunda ya, bisa menguatkan, mendampingi agar anak ini semakin percaya diri bahwa lingkungan yang sekarang adalah lingkungan yang membuat nyaman anak-anak.
Betul Bunda, emang kan kita ketemu ya Bun setiap hari pertama masuk sekolah tuh pasti aja ada anak baru yang nangis, yang tantrum, yang nggak mau ditinggal sama mama papanya. Itu nggak apa-apa. Emang itu harus apa namanya yang harus dijalani, proses yang Iya, harus dijalani. jadi orang tua jangan cemas ya Bunda Orang tua ya. jangan cemas dan kuncinya pertama apa? Harus tega. Harus tega Mm-mm. dan percaya sepenuhnya kepada sekolah. Itu intinya Bunda. Dan komunikasi ya Bunda Komunikasi ya. dengan orang, Intinya dengan guru. pasti orang apalagi anak pertama ya Bunda ya. Benar. Anak pertama yang belum ada pengalaman Mm-mm. menyekolahkan anak, ketika anak terlalu dekat sama orang tua Benar. harus melepaskan, pasti ada rasa nggak tega, Khawatir, nggak khawatir. tega. Itu wajar ya Bunda Wajar ya. itu. Berarti kita perlu membangun nih, orang tua perlu membangun komunikasi bersama guru, Guru. pihak sekolah yang bisa menjembatani atau mengurangi rasa kecemasan. Benar, Berarti Bunda. perlu juga nih Bunda, persiapan untuk sekolah, keterampilan apa saja sih yang perlu disiapkan untuk anak-anak itu? Kalau misalnya sudah mau sekolah ya Bunda, tunggu Bunda yang tadi itu tuh Bunda, pasti kan orang tua itu berpisahnya berat ya Bunda Iya, ya, untuk yang pertama kali itu. Nah ada tipnya nih Bunda. iya. Jadi ketika anak itu mengantar hari pertama tuh Bunda, kalau misalnya anaknya rewel, pengen sama itu, pengen sama orang tuanya, anak pengen ditunggu, itu kita peluk anaknya dulu, terusnya bilang nanti mama akan jemput, gitu Bunda. Jadi kan anak nyaman, jangan menjanjikan nanti mama di luar kok nungguin kamu, padahal mamanya pulang. Nah itu yang biasa membawa trauma ke anak, besoknya lagi akan susah untuk sekolah. Jadi benar katakan yang sejujurnya gitu lah Bunda. Kalau misalnya mau ditinggal ya ditinggal, tapi dengan perjanjian nanti mama akan jemput. Tenang ya nak ya, gurumu baik-baik di sini, temanmu juga baik-baik di sini. Nah dengan penguatan seperti itu, anak akan merasa nyaman dan nanti akan enjoy di sekolah, akan happy Bunda di sekolah. Gitu Bunda. Luar biasa ya Bunda ya. Ternyata pendidikan non formal itu tidak semata-mata anak itu bisa misalkan kalistung, tetapi justru mental ya Bunda ya. Bunda. Mental, kemandirian, rasa bersosialisasi dengan teman pun juga harus dibersamai, dikuatkan, karena itu juga bekal menuju ke pendidikan yang formal. Jadi tidak ada istilah nakut-nakuti kan, biasanya kan gitu tuh Bunda. Anak baru pertama, nanti kamu malah anak jadi takut kalau kayak gitu, memberikan sugesti yang baik Bunda, sugesti yang positif kepada anak gitu Bunda. Kira-kira ada lagi Bunda untuk yang perlu disiapkan orang tua? Nah, persiapan anak masuk TK yang harus diperhatikan pertama usianya tadi ya Bunda ya. Dari segi usia itu berarti kan menentukan mentalnya anak ya Bunda ya. Misalnya kita ingin menyekolahkan dari mulai kelompok bermain ya dari mulai usia 2 tahun itu sudah bisa. Dari usia 2 tahun, nanti 3 tahun, 4 tahun dilanjut lagi dengan TKA, TKB itu dari usia Bunda yang harus dipersiapkan. Terusnya yang kedua itu kemandirian. Kemandirian itu. Anak sudah berani sekolah sendiri, tidak ditemani lagi, dan gitu anak sudah lolos toilet training. Itu kemandirian tuh penting Bunda. Anak juga sudah bisa makan sendiri meskipun nanti masih berantakan, itu nggak apa-apa. Itu adalah proses yang harus dilalui gitu awal-awal gitu ya Bunda ya. Menjadi target ya Bunda ya. Anak sudah bisa membuka botol minumnya walaupun nanti masih bisa dibantu. Itu nggak apa-apa untuk tahap-tahap awal seperti itu Bunda. Dan gitu yang ketiga itu berani berbicara. Dua arah komunikasi ya. Karena kan dia nanti misalnya merespon tubuhnya misalnya akan pipis, kalau misalnya dia nggak berani bicara nanti bisa ngompol. Ya Bun, jadi harus bisa mengungkapkan apa yang dirasa. Itu Bunda yang penting distimulus oleh orang tuanya. Gitu Bunda. Nah, seru sekali ya Ayah Bunda ya, luar biasa mempersiapkan anak-anak menuju sekolah non formal. Meskipun ini dianggap kurang penting bagi beberapa orang tua, tetapi disinilah landasan yang perlu dikuatkan oleh anak-anak kita. Harapannya nanti ketika di pendidikan formal, anak-anak kita sudah semakin siap, semakin mudah, dan semakin tertata. Ya Bunda ya. Tidak terasa ya Ayah Bunda kalau ketika informasi itu disampaikan oleh Bunda yang sudah lama berkecimpung di dunia anak-anak itu tidak hanya teori ya Bunda ya, mungkin sudah dipraktekkan bagaimana sih melakukan kegiatan yang sekiranya anak-anak itu perlu menyaman, perlu pendekatan kepada masing-masing anak dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai kultur ya Bunda ya. Benar, karakter yang macam-macam ya Bunda ya. Yang dibawa dari semua keluarga ya Bunda ya.
luar biasa nih Ayah Bunda. Ketika mempunyai pertanyaan tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menuju ke jenjang selanjutnya, boleh nih bisa DM ke IG, ya IG kami di kbtk.tarunaprima. Silahkan nanti bertanya tentang pendidikan anak usia dini. Sekiranya ada pertanyaan lain bisa disampaikan. Nah, nanti Bunda, akan dibahas lagi Bunda di konsultasi buah hati selanjutnya. Iya. Kita juga membuka free trial kelas ya Bunda ya. Silakan Ayah Bunda yang ingin mengikuti trial bisa menghubungi 3 cabang ya Bunda ya. Betul, yang ada di Jogja. Ada di mana aja nih Bun? Ya, ini Bunda akan menyebutkan beberapa lokasi yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Ada di Jalan Godean KM 2,8 samping Mirota Kampus ya Bun. Kampus, ada di yang di Jalan Sebatik, Kentungan ya. Di Kentungan, terus di Jalan Nitian Baru Jogja Selatan. Nah, nanti orang tua posisinya di mana nih yang paling dekat? Nanti bisa menghubungin. Kalau kesulitan bisa DM di IG kami di kbtk.tarunaprima. Bisa setiap hari tuh ya Bunda ya, kami buka tiap hari free trial pasti. Nanti tinggal lihat usianya, nanti akan dijadwalkan oleh pihak sekolah. Ya Ayah Bunda, tidak terasa kegiatan hari ini konsultasi buah hati bersama KBTK Tarunaprima bersama narasumber kita yang luar biasa nih, Bunda Leni, Ufiana Aziz, SPD yang sudah lama berkecimpung di dunia anak usia dini. Terima kasih Bunda Leni. Sama-sama Bunda Ula. Terima kasih Ayah Bunda yang ada yang mengikuti kegiatan konsultasi buah hati. Nah, akhirin kegiatan hari ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.